Apakah saksi-saksi Yehova menginjil ke rumah-rumah agar diselamatkan? Tidak. Kami secara teratur menginjil ke rumah-rumah, tetapi kami tidak percaya bahwa kami berhak diselamatkan karena melakukan hal itu. Video ke-66 berjudul, Apakah Saksi Yehova menginjil untuk beroleh keselamatan? Salah satu ajaran Kristen yang unik selain Trinitas adalah ajaran tentang keselamatan yang hanya bisa diperoleh melalui iman, bukan berdasarkan perbuatan baik atau Taurat seperti perbuatan menginjil, memberikan sumbangan sukarela, ibadah yang tertib teratur, mempertunjukkan persaudaraan sedunia, mengikuti hukum-hukum Taurat, dan lain-lain hal kebaikan yang diperlihatkan secara lahiriah. Ajaran keselamatan melalui iman bisa kita lihat di Roma 3 ayat 27-28 yang mengatakan, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Dan Efesus 2 ayat 8-9 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dari kitab Roma dan Efesus itu mengajarkan hal yang sangat jelas, bahwa manusia diselamatkan bukan karena melakukan perbuatan baik atau hukum Taurat, melainkan berdasarkan iman. Lalu kita mesti beriman kepada siapakah untuk beroleh keselamatan? Kitab Galatia 2 ayat 16 meringkasnya dengan sangat baik. Tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ya, hanya melalui iman kepada Yesus saja manusia akan memperoleh keselamatan. Nah, tentunya kita bertanya lagi, mengapa kita tidak dapat diselamatkan kecuali melalui iman kepada Tuhan Yesus? Mengapa perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan kita seperti yang diajarkan oleh agama-agama lainnya? Manusia tidak bisa berbuat baik. Ini dinyatakan secara jelas oleh kitab suci di Kejadian 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Lebih lanjut, Kejadian 8 ayat 21b mengatakan, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan Mazmur 58 ayat 4 mengatakan, sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang, sejak dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat. Ini berarti bahwa setiap orang dilahirkan dalam keadaan ketidakmampuan untuk melakukan hal yang baik. Titus 1 ayat 15 mengatakan, bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Apakah benar bahwa manusia tidak bisa berbuat baik? Apa tidak bisa seseorang pada waktu melihat orang miskin atau menderita, lalu menolongnya tanpa pamrih sedikit pun? Pertama, jika kita mau jujur terhadap diri sendiri, seumur hidup kita dari kecil, dari bayi sampai tua, manakah yang lebih banyak kita lakukan? Perbuatan baik atau jahat? Coba kita timbang dengan jujur. Lebih berat mana? Dosa yang kita lakukan
atau perbuatan baik. Kedua, siapakah yang menilai suatu perbuatan itu baik, Allah atau manusia? Jika Allah yang menilai suatu perbuatan dapat disebut baik, maka Allah memiliki standar perbuatan baik yang didasarkan kepada firman Allah, yaitu perbuatan baik itu harus dilakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 31 mengatakan, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi segala sesuatu, dari hal yang kecil sampai yang besar, kita harus melakukannya untuk kemuliaan Allah. Kedua, perbuatan baik itu harus dilakukan karena cinta atau kasih kepada Allah. Yohanes 14 ayat 15 mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dan kedua hal tersebut di atas tidak mungkin bisa dilakukan oleh orang yang ada di luar Kristus. Karena dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kata aku di sini adalah Kristus. Jadi hanya orang Kristen yang bisa mengasihi Kristus, yang akan menuruti perintah Kristus. Manusia bisa saja berusaha berbuat baik, berjuang bagi agamanya, ingin masuk surga dan lain-lain. Tetapi mengasihi Allah dan hidup untuk kemuliaan Allah adalah dua hal yang tidak dimungkinkan bisa dilakukan oleh manusia di luar Kristus. Jika keselamatan hanya bisa diperoleh melalui iman kepada Tuhan Yesus, apakah berarti orang Kristen tidak perlu melakukan perbuatan baik? Sangat perlu. Surat Yakobus 2 ayat 17 mengatakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Artinya, jika seseorang beriman, maka ia secara otomatis akan menghasilkan perbuatan baik. Perbuatan baik adalah bukti seseorang itu memiliki iman kepada Kristus. Jadi, perbuatan baik itu adalah buah dari iman. Mari kita dengar penjelasan dari pendeta Ezra Soru berikut ini. Di dalam Alkitab, perbuatan baik dikontraskan dengan iman. Iman, perbuatan baik. Jadi, iman perlu, perbuatan baik perlu, tapi jangan berbuat baik supaya selamat. Beriman supaya selamat. Setelah beriman dan selamat, baru berbuat baik. Jadi perbuatan baik bukan syarat keselamatan. Bukan penyebab keselamatan. Tapi perbuatan baik itu adalah buah keselamatan, akibat dari keselamatan. Kalau saudara mau buat baik baru selamat, saudara akan masuk neraka. Karena itu beriman pada Kristus saja. Nah, setelah beriman pada Kristus, baru selamat. Setelah itu baru berbuat baik. Saya memberikan contoh konkret diri saya sendiri, yaitu membuka pelayanan khusus membahas ajaran saksi-saksi Yehova melalui channel YouTube ini, bukan untuk tujuan mendapatkan keselamatan. Saya melakukan semuanya ini karena sudah diselamatkan oleh iman kepada Yesus Kristus. Karena saya telah diselamatkan dengan iman, lalu saya melakukan pelayanan ini. Jadi pelayanan yang saya berikan selama beberapa tahun adalah bukti atau buah dari iman saya itu. Bagaimana dengan ajaran saksi-saksi Yehova? Apakah para saksi-saksi Yehova rajin menginjil dari rumah ke rumah untuk beroleh keselamatan? Nah, ini yang akan menjadi topik bahasan menariknya. Jika Anda seorang Kristen yang ingin mendukung channel ini mencegah penyesatan organisasi Saksi Yehova, tolong tekan tombol like, karena semakin banyak like maka YouTube akan merekomendasikan video ini secara otomatis kepada lebih banyak orang Kristen lainnya. Di awal video ini, saya telah menayangkan cuplikan dari situs jw.org di bagian halaman pertanyaan umum, mengatakan hal sebagai berikut. Apakah saksi-saksi Yehova menginjil ke rumah-rumah agar diselamatkan? Tidak. Kami secara teratur menginjil ke rumah-rumah, tetapi kami tidak percaya bahwa kami berhak diselamatkan karena melakukan hal itu. Ingat, pernyataan ini berada di bagian pertanyaan umum. Artinya, pengakuan saksi-saksi Yehova menginjil tidak untuk beroleh keselamatan,
akan banyak dibaca oleh orang-orang awam yang ingin mengetahui ajaran Saksi Yehova tentang keselamatan. Nah, berulang kali saya katakan bahwa organisasi lembaga menara pengawal sebenarnya merupakan sebuah kultus berkedok agama Kristen. Dan kali ini saya akan membuktikannya melalui propaganda informasi dusta yang dibuatnya untuk menipu dan menyesatkan orang. Sebagai buktinya, kita lihat brosur pelayanan kerajaan kita edisi Juni tahun 2012. Brosur pelayanan kerajaan merupakan brosur internal yang hanya dikonsumsi dan dibaca untuk saksi-saksi Yehova saja, karena isinya dapat berupa keterangan ataupun instruksi bagi mereka. Edisi Juni tahun 2012 itu berjudul 12 alasan untuk mengabar, dan perhatikan poin nomor 7 yang mengatakan hal yang sangat menarik, yaitu persyaratan untuk keselamatan kita. Apakah artinya ini? Bagi saksi-saksi Yehova, alasan mendasar mereka menginjil dari rumah ke rumah ataupun berdiri di tempat-tempat umum adalah demi keselamatan kekal mereka. Motivasi utama para saksi Yehova menginjil adalah untuk beroleh keselamatan kekal. Tentunya jika Anda bertanya kepada saksi-saksi Yehova, apakah mereka menginjil untuk beroleh keselamatan? Para saksi Yehova dengan munafiknya akan menjawab tidak, dan memberikan berbagai alasan penyangkalan diri, misalnya karena perintah Yesus di Matius 28 ayat 19. Tentunya ini adalah sebuah dusta karena publikasi mereka sendiri menyatakan bahwa menginjil adalah syarat bagi keselamatan mereka. Jadi saat situs jw.org di halaman khusus pertanyaan umum mengatakan kepada publik, Apakah saksi-saksi Yehova menginjil ke rumah-rumah agar diselamatkan? Tidak. Kami secara teratur menginjil ke rumah-rumah, tetapi kami tidak percaya bahwa kami berhak diselamatkan karena melakukan hal itu. merupakan sebuah propaganda informasi yang sengaja dibuat untuk menyesatkan dan menipu publik yang ingin mengetahui kebenaran yang sebenarnya. Alasan saksi-saksi Yehova rajin menginjil karena faktanya brosur pelayanan kerajaan kita edisi Juni tahun 2012 jelas mengatakan sebagai persyaratan untuk keselamatan mereka. Tentunya menginjil untuk beroleh keselamatan tidaklah berdasarkan Alkitab karena jelas bertentangan dengan ajaran Alkitab. Perhatikan kitab Efesus 2 ayat 8 yang disematkan di akhir dari kutipan jw.org yang berbunyi, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Efesus 2 ayat 8 yang dicantumkan sendiri oleh organisasi Yehova ini menentang pernyataan dari organisasi sendiri yang mengatakan bahwa menginjil merupakan syarat untuk keselamatan. Betapa munafiknya bukan organisasi ini? Di satu sisi mempropagandakan di situs resminya bahwa mereka menginjil bukan untuk memperoleh keselamatan semata karena anugerah Allah, tetapi di sisi yang lain mengatakan bahwa menginjil merupakan syarat untuk keselamatan. Dan jika kita perhatikan klaim dari salah satu badan pimpinan bahwa mereka beroleh pengarahan dari surga juga merupakan dusta. Perhatikan pernyataan berikut ini. Ini organisasi yang diarahkan oleh Allah, bukan kumpulan keputusan buatan manusia. Ini diatur dari surga. Jika Anda seorang saksi Yehova yang kebetulan menyaksikan video ini, tolong jawab pertanyaan sederhana ini. Bagaimana mungkin organisasi ini diarahkan oleh Allah Yehova sendiri jika organisasi ini berlaku munafik dan telah berpropaganda dusta? Jelas, Allah Yehova tidak mungkin mengarahkan organisasi ini. Lalu siapakah sebenarnya Bapa pendusta yang mengarahkan organisasi ini? Salah seorang badan pimpinan menjelaskannya bagi kita. Setan adalah pendusta yang kejam. Ia juaranya dusta. Karena Yehova membenci pendusta, kita harus menjauhi semua dusta. Bagi orang Kristen yang menyaksikan video ini mungkin akan berkata, jika memang organisasi ini terbukti telah berdusta dan tidaklah mungkin Allah menggunakan dusta, ya sudah,
Minggu depan saya akan pergi beribadah di tempat lain. Nah, inilah masalahnya yang orang Kristen perlu ketahui tentang organisasi ini. Tidak seperti orang Kristen memiliki kebebasan untuk beribadah. Seorang saksi Yehova tidak boleh beribadah ke gereja kecuali ke balai kerajaan, yaitu tempat mereka beribadah. Jika mereka pergi ke gereja, maka mereka akan dipecat dan dicap murtad, dan peraturan pengucilan akan berlaku kepada setiap saksi Yehova yang dianggap murtad. Ini kesaksian dari seorang saksi Yehova yang saya peroleh postingannya dari Facebook. Tiap saksi Yehova mempunyai ketakutan yang luar biasa untuk sekedar mempertanyakan apa yang sedang mereka yakini. Hal ini terutama disebabkan adanya sikap pengucilan yang akan diterapkan oleh semua saksi Yehova terhadap jemaat-jemaat yang dipecat, mengundurkan diri, atau bahkan tidak aktif atau lemah rohani. Orang-orang seperti itu akan mendapat umpatan dari lingkungan jemaat saksi Yehova sebagai orang murtad, sakit mental, atau bahkan bagai anjing kembali ke muntahannya. Coba kita renungkan baik-baik ya. Jangankan beribadah ke gereja, mempertanyakan apa yang mereka saksi Yehova yakini saja, mereka memiliki ketakutan yang luar biasa. Apalagi pindah agama, langit bisa runtuh. Jika abad ke-15 dan ke-16 Katolik dan Protestan melakukan inkuisisi secara fisik kepada orang-orang yang dianggap murtad atau mengajarkan kesesatan, maka saksi Yehova melakukan inkuisisi juga, tetapi secara psikologi atau mental kepada para anggotanya yang dianggap murtad. Sebagai buktinya, kita dengar kesaksian dari saksi Yehova non-aktif yang berkomentar di channel ini. Bagi saya yang sudah mengalami segala penderitaan sebagai bagian dari keluarga besar saksi-saksi Yehova sejak saya masih dalam rahim, adalah lebih baik diinkuisisi secara fisik daripada disiksa secara mental. Ini sungguh penderitaan yang luar biasa dahsyat. Lebih baik saya ditembak langsung mati, selesai semua penderitaan saya dalam sebuah keluarga saksi-saksi Yehova, dibandingkan saya harus mengalami penderitaan inkuisisi entah sampai kapan sepanjang usia hidup saya. Membaca kesaksian itu, tidakkah Anda merinding mendengarnya? Apa itu sistem pengucilan yang diterapkan oleh organisasi ini sehingga anggotanya mengatakan bahwa inkuisisi secara fisik lebih baik daripada penganiayaan mental yang mereka alami? Apa itu sistem pengucilan saksi-saksi Yehova? Khusus sistem pengucilan, saya telah membuatkan videonya nomor 46, 48, 49, dan video lainnya. Linknya ada di bagian deskripsi. Nah, ini menariknya. Meskipun ada seorang saksi Yehova yang menyaksikan video ini dan ia menjadi sadar dan tahu bahwa ia telah ditipu oleh organisasi lembaga menara pengawal, ironisnya mereka tidak akan keluar karena adanya sistem pengucilan ini. Ini terjadi juga pada zaman Yesus yang dicatat di Yohanes 12 ayat 42-43. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya. Tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan, sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Jika Anda seorang Kristen yang menyaksikan video ini dan tercerahkan tentang bahayanya organisasi ini, tolong dukung channel ini dengan menekan tombol like. Karena semakin banyak like, maka secara otomatis YouTube akan merekomendasikan video ini kepada lebih banyak orang Kristen lainnya, sehingga mereka pun dapat terhindarkan dari penyesatan dan jeratan organisasi kultus berkedok agama Kristen ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.